Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 172. Terutama Murong Fang Fei, ketika dia mendengar telepon berdering, dia segera membuka matanya, seluruh tubuhnya tegang, dengan ekspresi bingung, dia berkata kepada David, "Kakak David, teleponmu berdering. Ini apa yang terjadi pada? Apa-apaan ini?" David sangat kesal karena diinterupsi pada saat kritis, dan dia segera mengeluarkan ponselnya bahkan tanpa melihat nomor di layar, dan langsung memotongnya. "Tinggalkan dia sendiri, ayo lanjutkan." Setelah panggilan terputus, hati David masih sangat kuat, dan dia membungkuk lagi. Murong Fang Fei tidak punya pilihan selain menutup matanya lagi. Dia juga sepertinya tahu bahwa panah pria itu ada di Hyun. Akan sangat tidak nyaman jika dia tidak menembaknya. Dia juga memutuskan untuk menanggung semuanya. Tanpa diduga, sebelum mereka berdua masuk ke konten sebenarnya, ponsel David berdering lagi. Mendengar telepon berdering, tubuh Murong Fang Fei menegang lagi. Lalu dia menekankan tangannya ke dada David, "Kakak David, jangan khawatir, aku tidak bisa lari, kamu harus menjawab telepon dulu." "Benar-benar, sampai jumpa hantu berkepala besar." David sangat marah sambil mengutuk, tapi melihat Murong Fang Fei seperti ini, dia juga tahu bahwa emosinya telah terganggu, jadi dia menahan amarahnya dan bangkit. Mengambil telepon dan melihat nomor di layar, David menyadari bahwa Ding Wei yang meneleponnya. Hati David tiba-tiba bergetar. Lagi pula, Ding Wei adalah pacarnya sekarang, jadi dia berbisik kepada Murong Fang Fei. "Fang Fei, aku, keluar dan jawab telepon dulu." "Kenapa kamu tidak menjawabnya di sini?" Murong Fang Fei tiba-tiba tanya David seperti ini. Tidak nyaman untuk menjawab di sini. Wajah lama David menjadi panas. Setelah mengatakan ini, dia segera bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur. Murong Fang Fei juga tersipu, dan dia merapikan rambutnya yang berantakan dan berantakan ceri cemberut. "Hah? Pasti peri kecil yang memanggilnya. Itu sebabnya dia sengaja menghindariku." Harus dikatakan bahwa indera keenam Murong Fang Fei masih sangat akurat. David menyelinap keluar dari pintu kamar, menutup pintu, dan kemudian menekan tombol jawab. "David, kamu baik-baik saja?" Begitu panggilan tersambung, David mendengar suara Ding Wei. Suara cemas. Ternyata setelah David dan Wei Tianjiao pergi ke pos pemujaan biksu gila di gunung, Ding Wei selalu mengkhawatirkannya. Lagi pula, Ding Wei juga anggota arena seni bela diri, jadi dia secara alami tahu bahwa biksu gila itu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia berinisiatif untuk melewati pos pemujaan Gunung David, jelas karena dia ingin berkompetisi dalam seni bela diri. Selain itu, Ding Wei tahu betul bahwa kebanyakan kungfu di arena seni bela diri adalah keterampilan membunuh, jadi sebagian besar hasil dari kedua belah pihak dalam kompetisi seni bela diri adalah untuk menentukan hasil dan hidup atau mati. Memikirkan hal ini, Ding Wei tentu saja sangat mengkhawatirkan keselamatan David, dan David sudah cukup lama bersama Wei Tianjiao, jadi dia mau tidak mau menelepon David. "Kakak Wei, aku baik-baik saja." Mendengar nada suara Ding Wei, David segera tahu bahwa dia mengkhawatirkannya, jadi dia buru-buru mengatakan ini padanya. "Benarkah?" Setelah mendengar jawaban David, Ding Wei menjadi sedikit tenang, dan segera bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah mengajar biksu gila itu?" "Ya," jawab David. "Aku tahu itu. Lalu bagaimana kabarmu sekarang?" Ding Wei bertanya dengan cemas lagi. "Aku baik-baik saja."
David buru-buru menjawab. Ding Wei kaget, dan segera bertanya pada David, kau atau biksu gila itu, siapa yang menang? Aku seharusnya menang. David menjawab jujur. Wow! Bagus sekali. Ding Wei sangat bersemangat ketika mendengar itu, dia tidak menyangka David akan mengalahkan biksu gila itu, lagi pula, nama biksu gila itu terlalu terkenal, menurut ide asli Ding Wei, David akan pergi ke bela diri. Kompetisi seni dengan biksu gila, tidak peduli hasilnya menyerah atau terluka, bahkan cacat, selama dia bisa bertahan, dia bisa menerimanya. Jadi Ding Wei bertanya lagi pada David dengan prihatin, David, apakah kamu terluka? Tidak. David buru-buru menjawab. Apakah kamu benar-benar tidak terluka? Ding Wei tidak percaya. Lagi pula, David bertarung melawan biksu gila. Apalagi dia sudah lama mendengar bahwa biksu Kuang adalah seorang idiot bela diri yang sangat terkenal, dia terutama suka bersaing dengan orang lain, dan dia jarang kalah, dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan dalam tembakannya, meski tidak banyak lawan yang mati di tangannya, mereka dipukuli. Menjadi lumpuh tidak sedikit. Aku benar-benar tidak terluka. Saudari Wei, kamu tidak perlu khawatir. David tidak punya pilihan selain membalas seperti ini lagi. Nyatanya, David tidak mengetahui detail biksu Kuang dengan baik, dan dia tidak mengetahui pencapaiannya di masa lalu, sehingga dia dapat mempertahankan pikiran yang normal. Jika digantikan oleh pemain seni bela diri lain yang dapat mengalahkan master seperti itu. Sebagai biksu Kuang, itu benar-benar tidak bisa tidak menjadi gembira. Aku tidak percaya. Ding Wei segera mengatakan ini, dan kemudian buru-buru berkata kepada David, David, aku ingin bertemu denganmu. Sekarang. David terkejut, dan buru-buru diminta. Ya. David, aku benar-benar ingin melihatmu. Segera. Cepat kembali. Kompetisi seni dia terluka di tengah, tapi dia menyembunyikan dirinya. Ini, tidak apa-apa. David ragu-ragu sejenak, dan tidak punya pilihan selain setuju. Karena setelah menerima panggilan Ding Wei, api di hati David dipadamkan secara paksa olehnya, dan dia langsung berpikir bahwa Wei Tianjiao masih menunggunya di lantai bawah. Jika dia dan Murong Fangfei saling melempar sekarang, jika Wei Tianjiao di lantai bawah menjadi tidak sabar, dia mungkin akan kembali, itu akan terlalu memalukan. Memikirkan hal ini, pikiran David menjadi tenang. Dan dia setelah menutup telepon, dia berbalik dan membuka pintu, dan kembali ke kamar tidur Murong Fangfei. Tetapi dia tidak melihatnya. Aku keluar untuk menjawab panggilan Ding Wei. Apakah dia punya masalah? David tiba-tiba merasa tidak enak, karena ketika dia sedang berbicara dengan Ding Wei, dia berada tepat di luar pintu kamar. Dan Murong Fangfei yang berada di dalam ruangan kurang lebih dapat mendengar beberapa percakapan. Tepat ketika David merasa gelisah, pintu kamar mandi di kamar tidur tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia melihat Murong Fangfei berjalan keluar dari dalam. Murong Fangfei sedang memegang setumpuk pakaian di tangannya, persis seperti gaun putri yang dia kenakan di penampilan sebelumnya. Tapi sekarang dia telah berganti menjadi t-shirt putih besar, dan rok hitam pendek di bawahnya. Jadi tatapan David jatuh pada kaki Murong Fangfei yang ramping dan panjang tanpa sadar, dan kemudian matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi cerah. Tidak mungkin, kaki panjang Murong Fangfei terlalu sempurna, ini seperti sebuah karya seni yang dibuat oleh langit. Dengan keindahan yang menakjubkan. Apa? Akhirnya selesai mengobrol dengan pacarmu.
Melihat David menatap lurus ke kakinya, Murong Fang Fei langsung tersipu, dan pada saat yang sama dia tanpa sadar menarik kedua pahanya, dan kemudian dengan sengaja bertanya pada David seperti ini. Obrolan selesai. Wajah lama David menjadi panas, dan kemudian dia menjawab seperti ini, dan tiba-tiba merasa sangat malu, jadi dia menjelaskan kepada Murong Fang Fei, Fang Fei, sebenarnya, Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku, aku sudah mendengar tiba. Murong Fang Fei menyela kata-kata David dengan lambaian tangannya, lalu berkata dengan ekspresi muram, sebenarnya, aku juga tahu kamu punya pacar, dan aku akan mengirimkannya ke pintumu. Melihat Murong Fang Fei seperti ini, jantung David berdetak kencang. Menggigil, aku menjadi bajingan lagi. Dia pasti cantik? Murong Fang Fei bertanya pada David tiba-tiba, tapi ada nada masam yang tak terkatakan dalam nadanya. Yah, dia cukup cantik. David buru-buru mengangguk, dan kemudian menatap Murong Fang Fei, tapi kamu lebih muda darinya. Sebenarnya, apa yang dikatakan David benar. Wajah Ding Wei dan Murong Fang Fei sangat halus dan indah, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan rasa tersendiri. Penampilan dan temperamen Ding Wei ringan dan dewasa, sedangkan Murong Fang Fei adalah seorang gadis muda dan cantik dengan temperamen yang elegan dan menawan, meskipun sosoknya juga sangat bagus. Dia tidak sepanas dan semenarik Ding Wei, tetapi dia memiliki sepasang kaki panjang besar yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, jika kita benar-benar ingin membandingkan Ding Wei dan Murong Fang Fei satu sama lain, kita hanya dapat mengatakan bahwa masing-masing memiliki kekuatan dan daya tarik tersendiri. Mendengar apa yang dikatakan David, wajah Murong Fang Fei tidak begitu jelek. Dia meringkuk mulut Cherry, kamu bisa menipu orang dengan kata-kata manis. Kebenaran. David bukan lagi seorang pemuda tertegun yang tidak tahu apa-apa, tapi pengemudi yang jahat. Jadi ketika dia melihat ekspresi Murong Fang Fei, dia tahu dia sedang dalam mood, jadi dia pergi ke di depannya. Dia dengan sengaja bertanya, haruskah kita ingin melanjutkan? Tidak apa-apa. David tidak menyangka bahwa emosi Murong Fang Fei akan sangat keras, dan jelas bahwa kecemburuannya belum berlalu, jadi dia hanya berkata padanya, Fang Fei, jika ini masalahnya, maka aku kembali. Setelah mengatakan ini, David berbalik dan ingin pergi. Berhenti. Kamu tidak diizinkan pergi. Murong Fang Fei meraih lengan David, dan kemudian menatapnya dengan tajam, kamu penjahat besar, kamu mau untuk lari ketika kamu mengambil keuntungan dari gadis ini. Tidak semudah itu. Sampai saat ini. Sekarang kau terus mengatakan bahwa aku mengambil keuntungan darimu, apa yang kau inginkan? Bagaimana? David bertanya pada Murong Fang Fei tanpa daya. Aku tidak peduli denganmu. Bagaimanapun, kamu menggertakku. Murong Fang Fei bergumam di mulutnya seperti ini, tapi dia merasa sedikit lemah di hatinya. Lagi pula, apa yang David dikatakan benar, dia memang yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi Yu, dan membangkitkan amarahnya. Oke, karena kamu merasa dirugikan, maka aku minta maaf untukmu. Fang Fei, kamu baik-baik saja sekarang. Jadi, ayo, anggap saja ini sebagai dorongan sekarang. Aku masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan, aku harus kembali dulu. Melihat ini, David mengatakan ini kepada Murong Fang Fei lagi, berbalik dan hendak pergi. Kakak David, jangan pergi, oke? Murong Fang Fei tiba-tiba meraih lengan David, dan kemudian bergumam dengan suara rendah,
Aku tidak menyalahkanmu. Aku kata Fang Fei, kamu apa sebenarnya yang kamu inginkan? David tidak punya pilihan selain berhenti, berbalik dan bertanya pada Murong Fang Fei. Bab 173. Kakak David. Murong Fang Fei memandang David, dan berbisik padanya dengan wajah memerah, aku menyukaimu. Fang Fei, kamu juga tahu bahwa aku punya pacar. Hati David bergetar, tapi dengan lembut mengingatkan Murong Fang Fei. Sebenarnya, aku tidak peduli, apakah kamu punya pacar atau tidak. Aku sangat menyukaimu, dan aku bersedia memberikannya padamu. Kata Murong Fang Fei kepada David seperti ini. Fang Fei, apakah kamu serius? David ragu sejenak, lalu bertanya pada Murong Fang Fei. Ya, aku tidak suka berbohong. Aku hanya mengatakan apa yang ada di pikiranku, aku sangat menyukaimu. Dan aku benar-benar tidak ingin menikah dengan bajingan, jadi aku rela. Murong Fang Fei Hong berkata begitu dengan wajah lurus. Fang Fei, apakah kamu benar-benar tidak menyesalinya? Hati David tergerak, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Murong Fang Fei seperti ini. Aku tidak menyesalinya. Hanya saja aku belum mempersiapkan diriku. Murong Fang Fei tersipu, dan berbisik, aku mendengarnya pertama kali, sakit, aku takut. Ya, aku tidak memaksamu, hal semacam itu tentang cintamu dan kemauanku. David bisa mengerti suasana hati Murong Fang Fei, jadi dia berkata padanya seperti ini, mari kita bicara tentang itu ketika kamu siap secara mental. Murong Fang Fei merah, dia mengangguk dengan wajah lurus, dan kemudian dia bertanya pada David, Kakak David, apakah pacarmu menyuruhmu untuk kembali? Ya. David mengangguk. Hari ini aku pergi ke kompetisi seni bela diri dengan yang lain, jadi dia sangat mengkhawatirkanku, jadi dia menyuruhku segera kembali. Oh, jadi begitu. Murong Fang Fei mengangguk, dan kemudian dia bertanya pada David dengan rasa ingin tahu, Kakak David, apa yang pacarmu lakukan? Keluarganya menjalankan sasana seni bela diri. David tidak menyembunyikannya dari Murong Fang Fei. Berkata langsung padanya. Wow! Dia benar-benar menjalankan game seni bela diri. Murong Fang Fei cukup terkejut, dan kemudian bertanya pada David, kalau begitu dia pasti pandai bertarung? Tidak buruk. David tidak punya pilihan selain menjawab, dan lalu berkata, sebenarnya, saya bekerja sebagai instruktur paruh waktu di sasana bela diri keluarganya. Setiap kali saya punya waktu, saya akan pergi dan mengajarinya seorang guru. Keterampilan Ding Wei tidak dianggap lemah, dan dia adalah juga seorang instruktur paruh waktu di game seni bela diri Wei Feng Tang, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir level Wuzun, lebih dari cukup untuk menangani sekitar 10 prajurit biasa. Tapi sirkuit otak Murong Fang Fei berbeda. Setelah mendengar apa yang dikatakan David, dia benar-benar bertanya kepada David lagi, Kakak David, kamu pasti sangat senang memiliki pacar seperti itu? Apa maksudmu? David terkejut, bertanya-tanya mengapa Murong Fang Fei mengatakan itu. Pacarmu tidak berlatih seni bela diri, jadi tubuhnya pasti sangat lentur dan fleksibel, kan? Murong Fang Fei bertanya lagi. Itu benar. David mengangguk. Pacarmu seharusnya bisa melakukan berbagai gerakan sulit dan membuka berbagai pose? Murong Fang Fei bertanya lagi dengan suara rendah, tapi wajahnya memerah. Mendengar apa yang dikatakan Murong Fang Fei dan melihat ekspresi malu-malunya, David segera mengerti apa yang dia maksud, jadi dia tersenyum dan berkata, Fang Fei,
Aku tidak menyangka kamu masih memikirkan hal-hal tidak sehat ini dalam pikiranmu. Oh, saya tidak berpikir saya tidak sehat lagi. Murong Fang Fei semakin tersipu, dan segera menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Saya hanya ingin tahu. Tidak apa-apa. David tidak mengeksposnya, dan tiba-tiba teringat bahwa Wei Tianjiao masih menunggunya di bawah, jadi dia berkata, Fang Fei, aku pergi dulu. Kakak David, kamu pergi dulu. Jangan pergi. Murong Fang Fei menghentikan David lagi. Fang Fei, apa ada lagi? David tidak punya pilihan selain bertanya pada Murong Fang Fei seperti ini. Murong Fang Fei mengatupkan bibirnya, lalu bertanya pada David dengan suara rendah. Kakak David, bisakah aku pergi ke sasana seni bela diri bersamamu? Ah, kamu ingin pergi ke sasana bela diri bersamaku? David tercengang, sibuk dengan gugup bertanya pada Murong Fang Fei. Fang Fei, kenapa kamu punya ide seperti itu? Kakak David, apa kamu tidak tahu? Aku sebenarnya sangat tertarik dengan seni bela diri. Kata Murong Fang Fei. Ingin belajar seni bela diri juga? David terkejut lagi. Murong Fang Fei melirik David, lalu berkata, gadis ini muda dan cantik, dan dia hidup sendiri, jadi dia mudah dirindukan oleh orang lain. Jadi dia selalu ingin mempelajari beberapa teknik pertahanan diri dan sebagainya. Bisakah kamu lindungi dirimu? Oke. David hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena apa yang dikatakan Murong Fang Fei juga masuk akal. Jadi, aku sudah memutuskan, aku juga ingin pergi ke aula seni bela diri bersamamu untuk berlatih seni bela diri. Murong Fang Fei segera mengatakan ini. Mendengar apa yang dikatakan Murong Fang Fei, David menjadi semakin gugup, dan buru-buru bertanya padanya, Fang Fei, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke gym seni bela diri denganku? Tentu saja itu benar. Murong Fang Fei melihat David dengan tatapan bingung ini, dia terkikik genit, dan berkedip dengan sempit, hehe. Kakak David, apakah kamu takut jika aku pergi ke aula seni bela diri bersamamu? Jika aku melihat pacarmu, aku akan memulai perkelahian dengan dia? Aku benar-benar punya ide seperti itu. Wajah lama David menjadi panas, tapi dia mengangguk dengan jujur. Lagi pula, David dan Ding Wei adalah pacar, dan dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Murong Fang Fei. Jika kedua wanita itu bertemu dan sesuatu terjadi, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kakak David, jangan khawatir. Aku tidak akan bertengkar dengannya, aku hanya ingin berlatih seni bela diri. Kata Murong Fang Fei kepada David. Apakah kamu benar-benar pergi? David masih merasa sangat gelisah. Lagi pula, hati seorang wanita ada di lubuk hatinya. Dia tidak yakin apakah pikiran Murong Fang Fei benar-benar begitu murni. Ya. Pokoknya, saya sudah meninggal hari ini. Setelah menyelesaikan siaran langsung, membosankan tinggal di sini sendirian, jadi kebetulan saya pergi ke sasana seni bela diri dengan Anda untuk membuka mata saya. Kata Murong Fang Fei. Mendengar apa yang dikatakan Murong Fang Fei, David diam-diam mengerang di dalam hatinya, memikirkan bagaimana cara menolaknya. Pergi ke aula seni bela diri. Setelah mengatakan ini, Murong Fang Fei segera menambahkan, itu dia, jangan tolak aku. Kalau begitu, baiklah. David hanya bisa setuju tanpa daya, dan kemudian mengingatkan Murong Fang Fei berkata, Fang Fei, kamu bisa pergi ke gym seni bela diri denganku, tapi setelah kamu bertemu pacarku, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kamu tahu maksudku? Oh, saudara David,
jangan khawatir. Saya akan sangat diukur ya, saya berjanji tidak akan mempersulit Anda. Murong Fangfei segera menjawab. Identitas apa yang kamu gunakan untuk mengikutiku? David memikirkan pertanyaan ini lagi. Pertanyaan identitas, itu sebenarnya sederhana. Anda bisa mengatakan bahwa saya adalah sepupu jauh Anda. Murong Fangfei berpikir sejenak, lalu berkata. Sepupu dari jauh? Apakah ini baik-baik saja? David terkejut sesaat. Tentu saja. Menurutku tidak ada masalah sama sekali. Murong Fangfei melirik David, dengan sengaja tersenyum dan berkata, tidakkah kamu merasa senang memiliki sepupu yang muda dan cantik sepertiku? Oke. David He tidak punya pilihan selain menerima. Identitas, Murong Fangfei untuk sementara, tapi dia selalu merasa ada yang tidak beres di hatinya. Ayo pergi, sepupu jauh. Murong Fangfei berkata dengan tenang dan murah hati, lalu meraih lengan David dan meninggalkan ruangan. Keduanya naik lift, dan ketika mereka turun, mereka berjalan keluar dari gerbang gedung apartemen, dan melihat Wei Tianjiao dan mobil sport Porsche merahnya yang berapi-api. Wei Tianjiao berdiri di samping mobil sport Porsche, memegang ponsel dan berbicara di telepon. Namun, meskipun Wei Tianjiao sedang menelepon, dia menghadap ke pintu apartemen. Kemudian Wei Tianjiao melihat bahwa Murong Fangfei sedang berjalan keluar dari gedung apartemen bersama-sama memegang lengan David dengan penuh kasih sayang. Jadi dia menutup telepon dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Wei Tianjiao melihat ke atas, Murong Fangfei dengan sukarela melepaskan lengan David, dan menyapanya dengan murah hati. Hai, Nona cantik, kita bertemu lagi. Wei Tianjiao baru saja menyapa Murong Fangfei mengangguk, tetapi matanya tertuju pada David. Tuan Fred, apakah kamu sudah selesai? Selesai. David mengangguk dengan canggung, lalu melirik Murong Fangfei, dan berkata kepada Wei Tianjiao, sebenarnya, dia adalah sepupu jauhku. Oh. Wei Tianjiao sedikit terkejut. Wanita cantik, halo. Aku sangat menyukaimu, mari kita saling mengenal. Murong Fangfei mengulurkan tangannya dengan antusias, dan berkata kepada Wei Tianjiao, namaku Murong Fangfei. Siapa namamu, Nona? Wow, gadis surgawi. Kakak, namamu sangat bagus, kata Murong Fangfei dengan senyum menawan. Dia naksir Wei Tianjiao. Terima kasih, Wei Tianjiao mengangguk dengan sopan, lalu dia menatap David dan bertanya, Tuan Fred, mau kemana? Kalau begitu aku akan membawamu ke sana. Wei Tianjiao tidak bertanya lebih lanjut, dan setelah mengatakan ini, dia menelepon David dan Murong Fangfei, dan mereka menidurinya bersama mobil sport Porsche itu. Dalam waktu sekitar 20 menit, mereka bertiga kembali ke aula seni bela diri Wei Fengtang. Setelah memarkir mobil, mereka bertiga pergi ke ruang pelatihan di lantai 2 aula seni bela diri Wei Fengtang, dan melihat Ding Wei masuk setelan pelatihan dengan sekelompok siswa. Dan mata Murong Fangfei langsung tertuju pada Ding Wei, dan kemudian dia diam-diam bertanya pada David di sebelahnya, Kakak David, wanita cantik dengan sosok yang hebat itu adalah pacarmu, kan? Naik entah kenapa. Wow, saudara David, kamu benar-benar memiliki penglihatan, dia wanita yang sangat cantik. Dia memiliki sosok yang luar biasa. TSK. Murong Fangfei mengagumi ini, tatapannya mengikuti Ding Wei sepanjang waktu. Ding Wei juga melihat David muncul bersama Wei Tianjiao dan Murong Fangfei. Dia tertegun sejenak, lalu segera berhenti, dan membiarkan para siswa berlatih dengan bebas,
lalu berjalan ke arah mereka. Bab 174. Berjalan di depan mereka bertiga, Ding Wei pertama-tama mengangguk sopan pada Wei Tianjiao, lalu menatap David, dan bertanya dengan prihatin, "David, kamu akhirnya kembali, kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." "Ah!" David buru-buru menjawab. "Oh, kalau begitu aku lega." Melihat bahwa David memang aman dan sehat, Ding Wei merasa lega, dan kemudian matanya langsung terfokus pada Murong Fangfei lagi. Siapa ini? Sebelum David sempat memperkenalkan diri, Murong Fangfei telah mengulurkan tangannya ke Ding Wei atas inisiatifnya sendiri. "Halo sepupu." Ding Wei membeku sesaat, tersipu, dan kemudian menatap David dengan mata aneh. "Kenapa? Kenapa dia memanggilku sepupu?" "Oh, dia. Dia adalah sepupu jauhku yang baru saja datang ke Jiangbei untuk berkembang." David buru-buru mengungkapkan identitas Murong Fangfei dengan hati nurani yang bersalah. "Sepupu jauh." Ding Wei tertegun lagi, matanya terfokus pada wajah Murong Fangfei, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, "David, sepupu jauhmu benar-benar cantik." "Terima kasih sepupu atas pujianmu, aku sangat senang." Murong Fangfei juga memandang Ding Wei dan tersenyum manis, tetapi ada tatapan aneh di matanya. "Hehe, itu yang sebenarnya." Ding Wei juga tersenyum, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk memegang Murong Fangfei bersama. "Sepupu, siapa namamu?" "Namaku Murong Fangfei." Murong Fangfei berkata dengan murah hati. Dia mengatakan namanya sendiri dan memegang tangan Ding Wei erat-erat. "Sepupu, kamu bisa memanggilku Fang Fei juga." "Itulah yang disebut saudara David padaku," kedengarannya baik. "Oh, tidak apa-apa." Ding Wei tidak punya pilihan tapi untuk mengangguk. "Kakak ipar Biao, kamu sangat cantik, kamu memiliki temperamen yang baik, dan sosokmu juga yang terbaik. Kakak David pasti sangat senang memiliki pacar sepertimu." Murong Fangfei memuji Ding Wei lagi. "Terima kasih." Ding Wei sedikit tersipu, dan kemudian bertanya pada Murong Fangfei, "Lalu, Fangfei, kapan kamu datang ke Jiangbei?" "Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan aku belum pernah mendengar tentangmu dari David." "Oh, saya juga kembali dari belajar di luar negeri, dan kemudian saya bertemu Jiangbei dari kota Shangjing." "Tentu saja, sepupu, Anda belum pernah melihat saya." Murong Fangfei menjawab seperti ini. "Dia masih orang yang kembali." Ding Wei sedikit terkejut, lalu melirik David, dan sengaja berkata sambil tersenyum, "David, kamu memiliki sepupu yang begitu cantik dan luar biasa bersembunyi, dan kamu bahkan belum menyebutkan itu padaku. Aku bahkan curiga dia adalah pacarmu." "Ahem. Dia baru saja kembali, dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya." David terkejut, dan buru-buru menjelaskan. Melihat penjelasan David seperti ini, Ding Wei tidak banyak bicara, tetapi bertanya kepadanya, "Kamu tiba-tiba membawa sepupumu ke sini, mungkinkah itu sesuatu?" "Berlatih seni bela diri di sini," kata David dengan berani. "Oh, jadi saya ingin datang ke sini untuk berlatih seni bela diri. Selamat datang." Sambutan hangat. Ding Wei tertawa ketika mendengar itu, dan dia meraih tangan Murong Fangfei. "Fangfei, apakah kamu benar-benar ingin datang ke sini untuk berlatih seni bela diri?" "Ya, saya selalu ingin berlatih seni bela diri." Murong Fangfei mengangguk dan berkata, "Saya ingin berlatih seni bela diri untuk pertahanan diri, dan saya juga ingin memiliki sosok cantik seperti sepupu saya,
dan saya ingin memilikinya temperamen heroik seperti sepupu saya. Oh, kalau begitu kamu punya hati. Ding Wei bertanya kepada Murong Fangfei lagi, jika kamu ingin berlatih seni bela diri, kamu harus menanggung kesulitan, bukan? Aku tidak punya masalah, aku bisa menahan kesulitan. Murong Fangfei segera menjawab seperti ini satu kalimat. Hehe, selama kamu bisa menahan kesulitan. Ding Wei tersenyum, dan berkata kepada Murong Fangfei, karena kamu adalah sepupu David, kamu adalah salah satu dari kamu sendiri, dan biaya sekolah akan dibebaskan. Kamu harus mulai belajar seni bela diri sebagai murid. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pelatihan murid, kamu bisa sekarang aku akan membawamu untuk mendapatkan satu set pakaian olahraga. Oke. Terima kasih sepupu. Murong Fangfei segera mengangguk. Jadi Ding Wei hendak membawa Murong Fangfei ke kantor untuk mengambil pakaian latihan. Pada saat ini, Wei Tianjiao yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, aku juga ingin menjadi murid. Ding Wei terkejut, dan buru-buru berkata, Nona Wei, kamu, jangan bercanda. Aku tidak pernah bercanda. Wei Tianjiao segera berkata, aku serius. Nona Wei, kungfumu jauh lebih baik daripada milikku. Menurutmu siapa yang bisa mengajarimu di sekolah seni bela diri kita? Ding Wei bertanya pada Wei Tianjiao dengan ekspresi bingung. Lagi pula, Ding Wei tahu bahwa latar belakang Wei Tianjiao benar-benar tidak biasa. Selain identitas dan latar belakangnya yang menakutkan, dia juga layak untuk namanya. Di antara generasi muda di dunia seni bela diri, dia bisa dikatakan sebagai gadis paling cantik di langit. Dan di pagi hari, Ding Wei dan sekelompok siswa dari Balai Seni Bela Diri Wei Fengtang menyaksikan pertarungan Wei Tianjiao dengan David sebelumnya, meskipun dia kalah dari David. Dia tidak terlalu menderita. Oleh karena itu, tidak terbayangkan bagi Ding Wei bahwa seseorang seperti Wei Tianjiao ingin menjadi murid Akademi Seni Bela Diri Wei Fengtang. Wei Tianjiao menunjuk ke David, dan bertanya pada Ding Wei, bukankah dia kepala pelatih sekolah seni bela diri bergengsi ini? Ya. Ding Wei mengangguk dengan tergesa-gesa. Aku dikalahkan olehnya, jadi dia memenuhi syarat untuk mengajariku. Kata Wei Tianjiao. Ahem, Nona Wei, aku tidak memanfaatkanmu selama kompetisi seni bela diri. David buru-buru mengatakan ini pada Wei Tianjiao. Faktanya, apa yang dikatakan David juga benar. Keterampilan tinju Wei Tianjiao luar biasa dan kekuatannya luar biasa. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat keahliannya tidak terlalu kuat, dapat dikatakan bahwa kekuatannya dapat menghancurkan lawan manapun di bawah setengah. Langkah Tuan. Dan ketika David melawan Wei Tianjiao, dia secara tidak sengaja memukulnya dengan keras, yang cukup kuat. Tapi aku kalah darimu. Itu fakta. Wei Tianjiao berkata kepada David dengan cara ini, yang kuat dihormati, ini adalah aturan seni bela diri. Oke. David tidak bisa membantah kata-kata Wei Tianjiao, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Tianjiao akan memiliki ide seperti itu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Nona Wei, bukankah Anda murid Wing David? Bisakah Anda juga datang ke aula seni bela diri Wei Fengtang untuk berlatih seni bela diri? Teknik tinju lainnya. Wei Tianjiao bertanya. Sejujurnya, dengan keahlian Nona Wei, kamu datang ke sini untuk menjadi murid. Aku pikir itu terlalu rendah. Kata David kepada Wei Tianjiao. Kurasa Kucai juga. Ding Wei, yang berada di sebelahnya,
mengatakan hal yang sama saat mendengarnya. Kurasa tidak. Wei Tianjiao berkata dengan serius, aku benar-benar ingin belajar kungfu dari Tuan Fred. Oh, Nona Wei, tujuanmu seharusnya belajar kungfu dariku, kan? Ketika Tianjiao mengatakan ini, David buru-buru bertanya padanya. Bisa dibilang begitu? Wei Tianjiao sedikit tersipu, tapi mengakuinya. Menurutku tidak lebih baik dari ini. David berpikir sejenak, lalu berkata kepada Wei Tianjiao, Nona Wei, kamu bisa menjadi pelatih paruh waktu di sini. Menjadi pelatih paruh waktu? Wei Tianjiao terkejut, dia tidak menyangka David akan mengatakan itu. Itu benar. David mengangguk, dan berkata kepada Wei Tianjiao, kamu juga harus tahu bahwa Si Menglong dan yang lainnya pernah menjadi pelatih sasana seni bela diri ini. Sejak mereka pergi, para pelatih di sini sedikit kekurangan tenaga. Nona Wei, dengan keahlianmu, kamu lebih dari cukup untuk menjadi seorang pelatih. Oh, aku juga berpikir apa yang dikatakan David benar. Mata Ding Wei berbinar ketika dia mendengar kata-kata David, dan segera bergema seperti ini. Anda tahu, kekhawatiran terbesar Ding Wei sebelumnya sebenarnya adalah orang-orang dari dunia seni bela diri datang untuk menendang aula. Karena Ding Wei tahu bahwa berita kekalahan Si Menglong oleh David telah menyebar ke dunia seni bela diri. Meskipun keterampilan David sangat kuat, tetapi latar belakangnya tidak jelas, latar belakangnya tidak keras, dan tidak dapat menghalangi orang-orang di arena seni bela diri, sehingga Ding Wei dapat memprediksi bahwa di masa depan, banyak orang akan datang. Menendang gimnasium, atau menemukan masalah David. Tapi Ding Wei cukup jelas tentang latar belakang Wei Tianjiao. Jika seseorang seperti dia bergabung dengan Wei Fengtang Martial Arts Hall, selain hal-hal lain, orang-orang di dunia seni bela diri yang berani datang ke membuat masalah mungkin tidak banyak. Dengan cara ini, Ding Wei sangat setuju dengan saran David. Nona Wei, jika Anda bersedia menjadi pelatih paruh waktu di sini, saya bisa mengajari Anda sesuatu secara pribadi. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati, kata David kepada Wei Tianjiao lagi. Jangan pikirkan itu. Wei Tianjiao menjawab dengan nada tegas, aku berjanji. Wei Tianjiao sedikit tersipu, berjabat tangan dengan Ding Wei, dan mengangguk sopan, Tuan Ding, tolong jaga aku di masa depan. Hehe, aku harus. Karena Ding Wei tahu betul di dalam hatinya bahwa meskipun Wei Tianjiao hanya seorang pelatih paruh waktu, jika berita ini menyebar ke arena seni bela diri, sensasi yang ditimbulkannya akan jauh lebih besar daripada kekalahan David dari Si Menglong. Siapa sangka gadis seperti Wei Tianjiao akan bergabung dengan sasana seni bela diri Wei Fengtang sebagai pelatih. Tahukah Anda, di dunia seni bela diri, Wei Tianjiao berasal dari keluarga seni bela diri top bergengsi dibandingkan dengan keluarga Ding, yang juga merupakan keluarga seni bela diri, dia tidak sedikit lebih kuat. Namun, saat ini hanya Ding Wei yang tahu tentang latar belakang Wei Tianjiao, David dan Murong Fangfei tidak. Setelah Murong Fangfei tahu bahwa Wei Tianjiao bersedia menjadi pelatih, dia bertepuk tangan dengan penuh semangat dan berteriak, "Ya! Ya! Senang sekali saudari Wei tinggal dan bermain bersama kami." Mendengar apa yang dikatakan Murong Fangfei, David dan Ding Wei mau tidak mau saling memandang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Saya berani mencintai Murong Fangfei ini, yang menganggap datang ke sini untuk berlatih seni bela diri sebagai semacam kesenangan. Melihat Murong Fangfei begitu bersemangat, Wei Tianjiao juga sedikit tersenyum, lalu berkata kepada Ding Wei, Tuan Ding,
tolong bawa aku untuk mengambil jas juga. Oke. Oke. Ding Wei sibuk, dia mengangguk, lalu dia mengabaikan David, dan berjalan ke kantor bersama Murong Fang Fei dan Wei Tianjiao. Oh, mungkinkah ini 3 wanita legendaris dalam satu adegan? David melihat punggung ketiga wanita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Karena David samar-samar merasa bahwa kepalanya agak besar. Apakah itu Ding Wei, atau Murong Fang Fei dan Wei Tianjiao? Mereka bukanlah lampu yang santai.